Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu mengentry anggaran pendapatan. Baik, kita login dulu ke aplikasi, masukkan user ID, desa, password, desa juga, kemudian klik OK. Setelah login, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke data entry, anggaran, kemudian isian data anggaran. Klik isian data anggaran. Kemudian materi kita sebelumnya adalah mengentry anggaran kegiatan. Sekarang kita masuk kepada entry data pendapatan. Oke, kita klik ini pendapatan. Baik, sebelum kita masukkan data, kita lihat dulu soal yang akan kita masukkan. Perhatikan soal ini. Ini adalah contoh kasus entry anggaran pendapatan. Pendapatan itu dengan berada pada rekening dengan kode 4. Kemudian pendapatan itu terdiri dari beberapa jenis atau kelompok. Yang pertama, kelompok pendapatan asli desa, kemudian pendapatan transfer, kemudian pendapatan lain-lain. Pendapatan asli desa terbagi menjadi dua, sebenarnya banyak, tapi di contoh ini hanya ada dua, yaitu hasil aset desa dengan swadaya partisipasi dan gotong royong. Kemudian pendapatan transfer, contohnya di sini ada 5, yaitu yang pertama dana desa, kemudian bagi hasil pajak dan retribusi, alokasi dana desa, bantuan keuangan provinsi, bantuan keuangan kabupaten. Kemudian pendapatan lain-lain terdiri dari penerimaan hasil kerjasama dengan pihak ketiga, kemudian bunga bank, kemudian lain-lain pendapatan desa yang sah. Baik, saya jelaskan dulu sumber dananya. Sumber dananya ini adalah terdiri dari PAD. PAD ini singkatan dari pendapatan asli desa. Ini juga pendapatan asli desa. Kemudian ini SUD swadaya. Kemudian ini DDS dana desa. Kemudian ini pendapatan bagi hasil PBH. Kemudian ADD alokasi dana desa. Kemudian ini PBP, ini adalah pendapatan bantuan keuangan provinsi. PBK pendapatan atau penerimaan bantuan keuangan kabupaten. Kemudian DLL ini adalah dana lain-lain atau pendapatan lain-lain. Kemudian bunga bank masuk pendapatan asli desa, dan ini lain-lain pendapatan desa yang sah masuk kategori pendapatan asli desa, yaitu sumber dananya. Baik, kita lanjutkan ke aplikasi. Kita akan mengentry data pendapatan pengelolaan tanah kas desa. Pengelolaan tanah kas desa ini masuk kelompok hasil aset desa dan pendapatan asli desa. Oke, kita coba. Untuk memasukkan anggaran pendapatan, kita mulai dengan klik tambah. Kita klik tambah. Setelah tambah, kita klik kode. Ya, sesuai soal yang akan kita input adalah
pendapatan asli desa, klik 2 kali, kemudian hasil aset desa, ini hasil aset desa, klik 2 kali, kemudian pengelolaan tanah kas desa, klik 2 kali atau klik 1 kali baru klik pilih ya. Selanjutnya jika ini sudah masuk di sini, kita klik simpan ya. Untuk memasukkan anggarannya, jumlah satuannya dan sumber dananya, maka ini harus diklik 1 kali sehingga dia berwarna biru seperti ini, kemudian klik RAP rinci. Ini untuk memasukkan rincian rencana anggaran pendapatan, kita klik. Baik, kita klik tambah lagi, kita masuk ke tambah, kita masukkan uraian di sini kita input berdasarkan ini pengelolaan tanah kas desa, kita tulis sama saja ya, pengelolaan tanah kas desa. Masukkan jumlah satuannya 1 kali dalam 1 tahun, jumlahnya 35 juta. Sumber dananya di sini sudah ada ya, kita tinggal pilih. Sumber dananya adalah pendapatan asli desa atau PAD. Oke, klik simpan. Baik, contoh kasus yang pertama sudah kita entry. Sekarang kita lanjutkan ke contoh kasus yang kedua. Kita klik RAP ya, klik RAP atau langsung klik tambah juga boleh. Kita coba dulu pakai ini RAP, kemudian tambah, kemudian klik kode, kemudian ini pendapatan asli desa, klik 2 kali, hasil aset desa, kemudian pelelangan ikan ya, kebetulan soalnya atau kasusnya yang dimasukkan di situ adalah ini ya, pelelangan ikan milik desa, klik pilih. Oke, sini sudah masuk pelelangan ikan milik desa, anggarannya masih 0 ya, kita klik simpan dulu. Nah, untuk memasukkan anggarannya kita klik dulu sampai berwarna biru seperti ini, kemudian klik RAP rinci atau rencana anggaran pendapatan rinci gitu ya. Kita klik tambah, kemudian entry uraiannya kasih ditulis sama saja gitu ya, pelelangan ikan milik desa, kita tulis pelelangan ikan milik desa, satuannya 1 kali dalam 1 tahun, anggarannya 47.500.000, sumber dana pendapatan asli desa. Oke, sudah itu kita klik simpan. Baik, kita cek dulu hasilnya. Jika berhasil maka akan muncul di sini 2 data entry pendapatan yang sudah kita input, pengolahan tanah kas desa, kemudian pelelangan ikan milik desa.
Selanjutnya kita akan menginput contoh kasus yang ketiga, yaitu entry pendapatan hasil swadaya dan partisipasi dalam gotong royong. Baik, kita klik RAP, klik tambah, klik kode, masih di pendapatan asli desa, masih berada di kelompok ini ya, kelompok 41, klik 2 kali, kemudian 413 swadaya partisipasi dalam gotong royong, klik 2 kali, kemudian hasil swadaya partisipasi dalam gotong royong diklik, kemudian pilih. Oke, ini sudah masuk hasil swadaya partisipasi dalam gotong royong. Kita simpan. Setelah tersimpan, kita klik rekeningnya sudah kita masukkan, kemudian klik RAP rinci untuk memasukkan jumlah anggarannya. Bisa juga langsung klik 2 kali, bisa juga diklik ini baru RAP rinci. Klik tambah, masukkan uraiannya di sini. Uraiannya ditulis sama saja dengan nama rekeningnya, hasil swadaya partisipasi dalam gotong royong. Kita tulis hasil swadaya partisipasi dalam gotong royong, jumlahnya 1 dalam 1 tahun. Harga satuannya 41 juta. Sumber dana swadaya masyarakat. Oke. Jadi kita input uraian, jumlah satuan, harga satuan, sumber dana. Simpan. Baik, entry pendapatan swadaya partisipasi dalam gotong royong sudah masuk. Kita lanjutkan kepada soal yang keempat, contoh kasus yang keempat. Kita klik RAP, nah ini RAP ya, kita klik, kemudian tambah, kemudian kode. Nah, contoh kasus yang keempat ini sudah masuk kelompok pendapatan transfer. Jadi kita klik pendapatan transfer, kemudian dana desa, klik 2 kali, kemudian klik dana desa, kemudian pilih. Oke, ini dana desa sudah masuk, simpan. Kemudian klik lagi dana desa yang baru kita masukkan, tapi belum masuk anggarannya ya. Nah, untuk masukkan anggarannya kita klik RAP rinci, kemudian tambah, masukkan uraian dana desa. Dana desa jumlah satuan 1 dalam 1 tahun. Jumlah anggaran untuk harga satuan 548.800.000. Sumber dana desa. Sumber dana desa dalam kurun dropping APBN. Oke. Uraian, jumlah satuan, harga satuan, sumber dana sudah masuk. Kita klik simpan.